Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf yang pertama atas keterlambatan saya pada acara yang mulia ini, karena pada malam hari ini saya punya 4 acara. Ini acara yang nomor 2, jadi saya tidak bisa berpanjang lebar, tolong disimak baik-baik. Yang kedua, yang lagi ngerokok, matiin rokoknya. Saya berbeda dengan penceramah yang lain, karena Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau mengatakan Nabi tidak mau datang di setiap acara yang di dalamnya ada rokok. Jadi saya minta maaf kepada segenap hadirin kalau acara saya dan acara semua para alim ulama, kalau di dalam majlis jangan merokok. Kalau mau merokok di belakang yang sekiranya tidak mengganggu majlis. Tolong didengarkan baik-baik, karena saya tidak panjang lebar pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib Al-Habib Ali bin Idrus Barakabah, Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Gadri, seluruh para kiai, para asatid pada malam yang mulia ini. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar Shahibul Hajah, Bapak Akhyar yang menjadi perantara wasilah hadirnya kita pada acara yang mulia ini dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib, para kiai, para ahli ulama serta keluarga besar Bapak Akhyar Shahibul Hajah dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan lahir batinnya oleh Allah, dikuatkan dalam ibadahnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwahnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Tak lupa salam penuh dengan cinta kepada segenap kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi yang hadir pada malam yang mulia ini, yang bersabar hingga menunggu kedatangan kami. Semoga sabarnya Anda, hadirnya Anda mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail karam, tolong disimak baik-baik. Pada malam yang mulia ini kita duduk
dalam rangka acara Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan manusia yang mulia. Isra wal Mi'raj adalah perjumpaan manusia yang mulia, perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan amal ibadah yang baik. Dari sekian baik dan banyaknya amal ibadah kita punya Nabi, Allah memberikan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad kemuliaan yang tak Allah berikan kepada para Nabi dan para Rasul yang lain. Ada satu hal yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari sekian banyak penceramah menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, tapi sedikit dan jarang yang menyampaikan apa sih sebab Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Apa sih alasan Allah menjalankan Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita sudah sama tahu Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kita semua sama tahu, bahkan hafal ayat ini. Cuma apa sih Habib alasan Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad? Kata para ulama, dengarkan baik-baik, Isra wal Mi'raj itu adalah bentuk hadiah dari Allah untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan kita punya Nabi. Yang pertama, Isra wal Mi'raj Allah berikan kepada Nabi sebagai hadiah atas kemuliaan dan keagungan yang ingin Allah perlihatkan kepada segenap manusia bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Yang nomor dua, Isra wal Mi'raj ini yang jarang dibahas. Alasan Rasulullah Isra wal Mi'raj karena Allah ingin menghibur hatinya Nabi. Allah menghibur gundah gulananya Nabi. Allah ingin meriangkan hati Nabi. Allah ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad. Yang sebelumnya hati Nabi bersedih, Allah gembirakan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad bersedih? Apa sebabnya Nabi bersedih? Saudara, kaum muslimin muslimat, Nabi bersedih karena dua hal. Yang pertama, Nabi bersedih ditinggal oleh wanita yang paling dicintai. Nabi bersedih karena ditinggal oleh seorang wanita yang teramat sangat dicintai, sehingga kepergian wanita itu membuat hati Nabi sedih. Siapa wanita itu? Wanita itu yang dari mulai dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mewakafkan segala umurnya, waktunya, hartanya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad.
Perempuan itu, Bu, Pak, saking istimewanya di dalam hati Nabi, kadang-kadang Siti Aisyah suka cemburu kalau dengar nama perempuan itu. Perempuan itu, saudara-saudara, Bu, Pak, setiap Nabi itu datang ke makamnya, menangis Nabi Muhammad. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya hatiku jika engkau di sisiku saat ini. Siapa sih wanita itu? Wanita itu yang membuat kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Wanita itu yang pernah berpesan kepada putrinya yang bernama Fatimah Zahra, yang di akhir hayatnya berkata, "Ya Fatimah, sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada ayahmu, sampaikan kepada suamiku, apabila nanti aku meninggal dunia, kemudian tidak tersisa lagi harta bendaku untuk membela Islam, maka sampaikan kepada ayahmu Nabi Muhammad agar dia kembali menggali kuburanku, kemudian juallah tulang-tulangku agar tulang-tulangku bisa bermanfaat untuk Islam. Jika Islam membutuhkan, aku tidak bisa lagi, aku tidak ada lagi di alam dunia, maka gali kuburanku dan jual tulangku untuk kepentingan Islam." Karena saking cintanya kepada Islam, saking cintanya kepada ajaran Allah, perempuan yang meninggal itu membuat Nabi hatinya bersedih. Siapa perempuan itu? Tiada lain, dia adalah Khadijatul Kubra. Bu, Pak, Siti Khadijah. Setiap Nabi memberikan kurban, itu pasti memberikan ingat kepada Khadijah. Sehingga kalau sudah Nabi berkurban, Mbak, daging kurbannya dibagikan kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan. Kalau sudah Nabi teringat Siti Khadijah, dicari teman-temannya Siti Khadijah. Untuk apa? Untuk mengobati kerinduan Nabi kepada istrinya yang meninggal dunia. Subhanallah. Perempuan yang seperti ini, Ibu, dengerin. Perempuan yang seperti ini, seperti Siti Khadijah ini, yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, assalam yukri'uka salam." Ya Rasulullah, yang mempunyai salam, maksudnya Allah, menitip salam kepadamu dan salam kepada Khadijah, bahwa dia akan memasuki sorga di mana tempat tidak ada capek di dalamnya. Itu hadiah buat Siti Khadijah, saking cintanya kepada Islam dan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sehingga kepergian Siti Khadijah, Pak, Bu, kewafatan Siti Khadijah membuat hati Nabi sedih, membuat hati Nabi gundah gulana. Dan yang nomor dua, yang membuat sebab Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah pamannya Nabi. Abu Talib punya anak 4. Yang pertama namanya Talib, kemudian Adil, kemudian Ali, Ja'far, kemudian Ali bin Abi Talib. Sehingga Sayyidina Abu Talib ini adalah seorang laki-laki saudara dari ayahnya Nabi Muhammad, paman dari ayah yang mengurus daripada urusan Nabi Muhammad, yang memelihara Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad setelah ditinggal wafat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat itu, Pak, kalau Bapak tahu dan ibu-ibu yang hadir, kenapa Rasulullah sedih saat Sayyidina Abu Talib meninggal? Dulu, Pak, tak jarang orang-orang kafir Quraisy kalau Nabi sudah sholat, disimpan kotoran unta di pundaknya Nabi Muhammad.
ketika orang-orang Quraisy ingin memberhentikan ajaran Nabi Muhammad, diserang rumahnya Nabi Muhammad. Siapa yang membela itu? Yang membela adalah Sayyidina Abu Talib. Abu Talib membela Nabi mati-matian. Abu Talib penjaga Nabi di luar rumah. Abu Talib yang melindungi Nabi di luar rumah. Bu, Pak, dua manusia ini yang membuat air matanya Rasulullah mengalir. Dua manusia ini yang membuat tangisan Rasulullah membasahi pipinya. Sehingga ketika kedua manusia ini meninggal, Nabi Muhammad menangis, saudara-saudara. Apa sih hebatnya dua manusia ini? Apa sih perannya dua manusia ini? Hingga begitu cintanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad, Siti Khadijah membela Nabi dan berlindung di dalam rumah. Jika Nabi pulang dari dakwah atau menyebarkan Islam, Bu, yang menghibur hatinya Nabi Siti Khadijah. Maaf, perempuan di zaman sekarang kalau sudah lakinya keluar pulang dari rumah, bukan malah dihibur, dibuat tersenyum, tapi terkadang cacian, makian yang dilontarkan kepada suami. Siti Khadijah menjadi perempuan yang mendapatkan salam dari Allah dan dijamin dengan surga, karena setiap suaminya datang, Siti Khadijah menanyakan, bagaimana saat ini keadaanmu ya Rasulullah? Bagaimana sekarang dakwahmu ya Rasulullah? Dilap keringatnya Nabi Muhammad yang bercucuran, berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Ini yang membuat Nabi begitu amat sangat mencintai Siti Khadijah. Sehingga ketika meninggal Siti Khadijah, Pak, Bu, sakit hatinya Nabi Muhammad. Sedih hatinya Nabi Muhammad. Menangis hatinya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dua manusia ini yang sangat membela dan mencintai Nabi Muhammad. Cinta mana yang kita temukan saat ini? Cinta seperti apa, Bu, yang kita pelajari saat ini? Cinta siapa yang kita tiru saat ini? Apakah kita bisa meniru cinta Siti Khadijah? Apakah kita bisa meniru cinta Abu Talib kepada Rasulullah? Apakah kita bisa mencontoh cinta-cinta mereka? Apakah kita bisa meneladani mereka? Di saat orang-orang kafir mencerca, menghina dua manusia yang mulia ini, berdiri dan tegak di hadapan Nabi, tidak pernah ridho ketika Nabi dihina. Makanya ketika Nabi ditinggal oleh dua perempuan, dua wanita dan satu laki-laki, satu wanita dan satu laki-laki, dua manusia ini, Nabi begitu sedih, saudara-saudara. Sehingga ketika meninggal dua manusia ini, dua insan yang mulia ini, hancur hati Nabi Muhammad. Sedih hatinya Nabi Muhammad. Karena itu, Pak, Allah hibur hati Nabi Muhammad. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, sehingga Allah berangkatkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah berangkatkan Nabi dari Mekah sampailah di Palestina. Kemudian dari Palestina naik ke langit pertama hingga langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, Nabi menembus lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, sampai di satu tempat namanya Al-Mustawa. Sampai lagi di beberapa tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Di saat itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Di saat itu, Bu, Nabi bertatapan langsung dengan Allah. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu manusia pun yang mampu bertemu dengan Allah. Bahkan kalau kita mau membuka
pernah mendengar satu nabi namanya Musa alaihi salam. Musa alaihi salam pun tidak pernah melihat Allah. Ketika Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, izinkan aku melihat Engkau ya Allah." Allah bilang apa? "Ya Musa, engkau tidak akan mampu melihat aku, tapi tolong kau lihat gunung. Aku berikan cahayaku kepada gunung itu. Apabila gunung itu fastaqarra makanahu, tetap pada tempatnya, dan kamu bisa melihat gunung itu, fasaufa tarani, baru kamu nanti melihat aku." Ketika Allah turunkan cahayanya yang mulia, dititikkan ke gunung, Nabi Musa melihat cahaya Allah. Pingsan Nabi Musa, saudara-saudara, gak kuat. Jangankan Allah, Pak, Allah ini maha agung, subhanallah. Ucapannya saja, ucapan firman, tahu firman Allah? Apa firman Allah? Apa firman Allah itu? Al-Quran firman, ucapan Allah bilang dalam Al-Quran. Jangankan Allah, jangankan zatnya Allah. Ingat sekali lagi, Allah tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala apapun. Kalau ada Allah yang disifatkan oleh orang, Allah diam di arsy, Allah mempunyai tangan, itu tuduhan palsu. Laisa kamitslihi, tidak serupa dengan manusia. Allah tak memiliki tempat dan waktu, karena yang punya tempat dan waktu itu namanya makhluk. Paham bro? Jelas semua? Allah bilang dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata aku turunkan Al-Quran di atas bukit, hancur itu bukit. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Saking takutnya kepada, jadi wajar. Wajar. Kalau Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, wajar. Kenapa? Firman-Nya saja kalau Allah simpan di gunung, hancur itu gunung, Pak. Tapi firman itu, Al-Quran itu, Allah simpan di dalam dada dan hati kekasihnya, Nabi kita Muhammad. Sehingga ketika turun wahyu pertama kali menggigil tubuhnya Nabi Muhammad, gemetar tubuhnya Nabi Muhammad, bercucuran keringat dahinya Nabi Muhammad. Kenapa? Saking besarnya dan agungnya firman Allah. Nabi Musa alaihissalam gak kuat melihat Allah, gak mampu, saudara-saudara. Nabi Musa hanya mampu berbicara dengan Allah, sehingga Nabi Musa disebut dan dijuluki kalimullah, Nabi yang berbicara dengan. Tapi subhanallah, kita punya Nabi yang malam hari ini diperingati daripada kejadiannya Isra wal pada tanggal 27 Rajab, Nabi kita Sayyiduna Muhammad berjumpa dengan Allah, melihat langsung Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Habib bisa yakin Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Allah sendiri jawab dalam Al-Quran, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak berdusta apa yang telah dilihat oleh hatimu. Allah bilang, "Ya Muhammad, apa yang kau saksikan tentang surga, tentang neraka, tentang arwah para nabi, mereka hidup, orang soleh, mereka hidup, kau menyaksikan aku, itu benar adanya." Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj menggambarkan kepada kita, ini peristiwa nyata, bukan mimpi.
Jelas tidak? Jelas tidak? Sehingga ketika Nabi Muhammad Pak Bu hatinya hancur, hatinya sedih, Allah Isra Mi'rajkan, Allah hibur Nabi Muhammad. Dengan apa Allah hibur? Dengan berjumpa dengan Allah. Sehingga saudara-saudara, banyak orang yang meragukan Isra Mi'raj. Masa mungkin Nabi dari Mekah ke Palestina hanya sebagian malam? Masa mungkin Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh hanya sebagian malam? Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Subhanah, Subhanah, Maha suci, Maha suci, Maha suci, Maha suci. Saya mau tanya, jawab yang kencang. Nabi dari Mekah ke Palestina, keinginan sendiri apa atas izin Allah? Atas izin siapa? Jawab, atas izin siapa? Atas izin siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang menggerakkan? Jawab, siapa yang menggerakkan? Siapa yang memperjalankan? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Saya saudara-saudara, maka ingat saudara-saudara, takbir bukan untuk main-main. Saya tegaskan sekali lagi, takbir bukan untuk bercanda. Takbir bukan untuk berguyon, saudara. Itu nama Allah. Itu nama Allah, saudara. Itu nama Allah. Jika nama pejabat saja kita hina, kita akan dihina oleh orang. Jika nama Allah yang Anda hina, apa yang akan Anda dapat? Hati-hati, itu nama Allah. Takbir jangan dibuat main. Kalimat Allah Akbar jangan dibuat main, Bu. Pak, takbir jangan dibuat canda. Makanya diajak bertakbir. Supaya apa? Iman kita kokoh. Kita meyakini Allah yang Maha Besar. Sehingga di saat Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, semua manusia tidak ada apanya. Karena itu ucapkan kalimat Allah dengan penuh keyakinan, penuh dengan semangat. Kalimat itu, saudara, yang dulu membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Kalimat Allahu Akbar bukan untuk main-main. Kalimat Allahu Akbar bukan untuk guyon. Kalimat Allahu Akbar yang pernah diteriakkan oleh Bung Tomo pada pemuda-pemuda arek-arek Surabaya di saat Belanda, saudara-saudara, menyerang Indonesia. Kalimat apa, seruan apa yang mengusir tentara-tentara Belanda? Cuma ada satu kalimat, Allahu Akbar. Karena itu jangan pernah mainkan kalimat Allah Akbar. Kalau Anda ingin bertakbir, bertakbir dengan hati Anda. Kalau kita tulus takbirnya karena Allah, maka segala yang membuat kita sulit akan hancur, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat, Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Ini adalah kehendak, adalah keinginan, adalah ingin, adalah keinginan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Saya mau tanya, Anda dari sini, ini apa nama tempatnya? Bendung. Dari Bendung kira-kira kalau ke Bogor 5 menit, masuk akal nggak? Jawab yang kenceng, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Tapi kalau Allah yang memperjalankan, bisa nggak? Bisa nggak? Jika arada syai'an ayyakula lahu kun, yang nggak mungkin kalau Allah memperjalankan, mungkin tidak? Mungkin tidak? Jawab yang kencang, mungkin tidak? Yang mustahil kalau Allah jalankan, kalau Allah izinkan, bisa tidak? Bisa tidak?
Jadi kalau Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina hanya sebagian malam, bisa tidak? Bisa tidak? Siapa yang mengizinkan? Atas karunia siapa? Siapa yang maha besar? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj harus diterima dengan iman, tidak perlu diterima dengan jelas tidak, paham tidak? Jadi karena dua manusia yang dicintai Nabi meninggal dunia, Allah ingin hibur Nabi Muhammad, sehingga Allah perjalankan Nabi dalam peristiwa Isra wal saya mau tanya, Isra wal Mi'raj mimpi apa nyata? Ayo jawab, mimpi atau nyata? Mimpi atau nyata? Mimpi apa nyata? Betul? Yakin? Siapa yang mengisrakan Nabi? Siapa yang memperjalankan Nabi? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi.